Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Dumadi. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran selawas-selawas. Saudara-saudaraku semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya, para pecinta wirid dan para pengamal ilmu-ilmu hikmah, para pengamal doa dan juga hizib ataupun asma, mudah-mudahan kalian semuanya bisa merasakan hasil wiridnya dan bisa merasakan efek positifnya sehingga bisa bermanfaat untuk diri kalian dan juga bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu saudaraku, jangan lupa bukalah mata batin kalian. Sehingga nanti kalau mata batin kalian semuanya terbuka, tentu saja ketika memandang sesuatu tidak hanya dengan mata zahir ini saja, tapi dengan kebatinan, dengan mata batinnya. Karena terkadang mata batin itu lebih tajam daripada mata zahir ini, saudaraku. Jadi dua-duanya harus digunakan. Mata zahir gunakan, mata batin gunakan. Nah, maka pesan saya, para pecinta pengamal wirid, baik itu hizib ataupun lainnya, ya, ayo bukalah kebatinan kalian. Atau yang sudah terbuka, biar lebih tajam lagi. Ya. Maka wirid jangan sampai terputus. Artinya harus istiqomah. Seperti itu ya saudaraku. Bagaimana cara membuka mata batin? Yang pertama, bersihkan dulu hati kalian dari kotoran atau dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak saudaraku. Contohnya seperti dendam, iri, dengki, panas ten. Nah, itu kan penyakit-penyakit hati yang akan membuat kalian semuanya itu keyakinannya itu rendah. Keyakinannya rendah dan pikirannya tidak bisa stabil. Maka harus dibersihkan dulu. Nanti kalau hati sudah bersih, sudah suci, ya, dari sifat-sifat tadi yang saya sampaikan atau dari penyakit hati. Kemudian jangan lupa tanamkan rasa. Karena ilmu rasa itu penting buat kita semuanya, saudaraku. Karena terkadang ketika orang itu ilmunya tinggi tapi tidak punya ilmu rasa, itu kadang-kadang membahayakan dirinya sendiri. Bahkan hidupnya malah jadi kacau seperti itu. Karena tidak punya ilmu rasa. Orang kalau tidak punya ilmu rasa, itu akan semena-mena ketika menanggapi masalah. Ketika bertemu dengan seseorang, apalagi ketika bertemu dengan musuh, kalau kita tidak punya ilmu rasa, maka akan sewenang-wenang atau bahasa Jawanya sekarepe dhewe. Nah, kalau orang sudah sekarepe dhewe, itu biasanya mudah hancur, saudaraku. Jadi harus ditanamkan rasa. Hati kita yang sudah dibersihkan harus ditanami rasa. Biar kita semuanya spiritualitasnya itu lebih halus, lebih indah, lebih tajam. Adapun cara menajamkan atau cara membuka mata batin setelah disucikan hatinya, sudah ditanami rasa, kemudian
amalkan ya, amalan yang bisa membuat hati atau mata batin itu terbuka. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan berwirid, mengamalkan suatu amalan. Contohnya yang paling mudah dan paling penak yaitu wirid yang biasa saya sebut sholawat adrikni atau adrikiyah, yang lafadznya as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qallat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qallat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Nah, itu lafadz sholawat adrikni atau adrikiyah yang insya Allah bisa untuk membuka kebatinan kita, membuka mata batin kita atau mata hati kita. Jadi ketika kita sudah terbuka kebatinannya, terbuka mata batinnya, sehingga ketika melihat suatu apapun ataupun melihat permasalahan-permasalahan apapun, nah, kita tidak hanya mengandalkan mata zahir ini saja, tapi mata batin. Karena mata batin biasanya lebih tajam dari mata zahir, saudaraku. Nah, terkadang ketika kita melihat dengan hanya mengandalkan mata zahir, itu masih mudah tertipu, masih mudah terombang-ambingkan. Ya. Karena ketika mata zahir ini yang hanya diandalkan, hanya mengandalkan mata zahir ini, biasanya ya hanya melihat apa yang nampak saja. Ketika melihat orang, nampaknya dia berpakaian rapi, sopan, berpakaian alim, ya. Namun ternyata saudaraku, kita tertipu dengan penampilannya. Ternyata orang itu orang yang tidak baik, misalnya seperti itu. Namun ketika kita juga memandangnya tidak hanya dengan mata zahir ini, tapi dengan mata batin, kita akan punya sinyal siapakah sebetulnya orang itu, seperti itu. Jadi sinyal akan ada, sehingga kita tidak mudah tertipu. Ya. Itulah guna ataupun manfaat mata batin. Ya, jadi caranya seperti tadi, harus dibersihkan dulu hatinya, ya. Dibuang dulu penyakit-penyakitnya, penyakit hatinya, seperti iri, dengki. Jadi kita jangan sampai mudah memiliki apa istilahnya tadi, penyakit hati itu tadi. Itu harus dibuang dulu. Ya, walaupun ketika tidak bisa secara langsung ya harus pelan-pelan. Ya. Yang jelas harus bersih dari sifat iri, dengki, pendendam, dan lain sebagainya atau sejenisnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka insya Allah kebatinan kita akan mudah terbuka dan akan lebih tajam. Tidak hanya untuk merasakan kebatinan orang saja, namun insya Allah ketika batin kita sudah terbuka, itu akan bisa merasakan energi-energi dan bisa membedakan antara energi negatif dengan energi positif, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kalian semuanya di dalam mengamalkan suatu amalan betul-betul berhasil dan bisa merasakan manfaatnya. Dan mudah-mudahan juga tidak hanya untuk manfaat dirinya sendiri, namun bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka pesan saya seperti tadi, ya, khususnya para pecinta channel Kanjeng Guru, para pecinta amalan, ya, bersihkan diri, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, termasuk dendam, iri, dengki, pelit, dan sejenisnya.
Kemudian tanamkan rasa. Kalau sudah tertanam rasa hatinya, maka jangan lupa zikirnya diistiqomahkan. Ya. Zikir yang paling mudah tadi yaitu sholawat ad-drikni atau sholawat ad-drikiyah. Dibaca 9 kali saja setiap habis sholat fardu 5 waktu. Kemudian ketika mau tidur, baca 9 kali juga. Kalau kepengen menambah supaya powernya lebih oke, lebih kuat, maka di tengah malam setelah sholat hajat atau sholat sunnah lainnya, wiridkan sebanyak 313 kali. Andai kata tidak mampu 313, ya semampunya. Namun lebih banyak, lebih bagus. Apakah boleh ketika mengamalkan lebih dari 313 kali? Boleh-boleh saja. Bahkan semakin banyak, semakin bagus, saudaraku. Nah, kiranya untuk video kali ini cukup itu saja dulu. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi untuk kalian semuanya, sehingga kalian semangat di dalam beribadah, semangat di dalam wirid, semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai betul-betul mendapatkan ridhonya. Amin ya robbal alamin. Demikian saya akhiri, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.